Kobaran api membakar lantai 2 kantor desa Cicalengka, Pagedangan, Tangerang, Banten. Lokasi gedung kantor desa yang berdekatan dengan sekolah dasar membuat siswa dan orang tua murid panik. Mereka pun berusaha menyelamatkan diri dan berhamburan keluar dari sekolah. Kebakaran diduga berasal dari arus pendek di salah satu ruangan lantai 2 kantor desa Cicalengka. Itu sofa dengan plafon. Di lantai berapa, Pak? Itu lantai 2. Jadi arus pendek. Ya, arus pendek. Pemadam kebakaran dan Polsek Pagedangan dengan sigap memadamkan api. Api pun bisa segera dipadamkan sehingga aktivitas pelayanan tetap berjalan normal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Pemirsa, seorang ketua RT di Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta ditangkap polisi karena jadi pengedar narkoba. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 11 paket sabu, serta alat timbang digital dan ponsel yang digunakan untuk bertransaksi. Ketua RT langsung dibawa ke Polsek Johar Baru, Jakarta. Sore tadi, oknum ketua RT di Kelurahan Bungur ini diringkus petugas karena nekat jadi pengedar narkoba. Dari tangan pelaku, petugas menyita barang bukti 11 paket sabu seberat 4,04 gram, alat timbang digital dan ponsel yang digunakan untuk bertransaksi. Uang penjualan barang haram ini pun digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain masih diperiksa, saat ini polisi juga mengejar pria berinisial J yang disebut-sebut sebagai pemasok barang haram ini. Berdasarkan informasi yang kami dapat dari masyarakat, oleh karenanya kami juga mengapresiasi berbagai informasi yang terus masuk kepada kami, memberikan masukan ataupun informasi terkait dengan peredaran gelap narkoba di wilayah Jakarta Pusat. Dan pada saat kami lakukan penangkapan, langsung melakukan penggeledahan padanya ataupun pada tersangka, kita dapatkan ada 11 paket, ya 11 paket kecil-kecil yang setelah kami timbang, berat brutonya itu sampai dengan 4 gram. Pemirsa, tingkah nyeleneh lagi-lagi dilakukan warga negara asing di Pulau Dewata. Salah satunya adalah seorang bule Amerika yang menjadikan mobil angkutan kota sebagai kendaraan wisata. Viral di media sosial, bule menjadikan angkot sebagai transportasi wisata untuk mengantar sejumlah wisatawan ke lokasi surfing di Bali. Terkait hal tersebut, unit patroli lalu lintas Satlantas Polresta Denpasar memburu angkot biru ini. Diketahui kendaraan tersebut akhirnya dapat diberhentikan di kawasan selatan Patung Tahura, Ngurah Rai, Kuta Badung. Berdasarkan pemeriksaan, angkot bernomor polisi DK 1892BT dikemudikan Jared Brandon Mel, WNA Amerika Serikat yang tinggal di kawasan Canggu, Badung. Akibat ulahnya, WNA ini ditilang karena hanya mengantongi SIM A dengan STNK yang sudah habis masa berlakunya. Berdasarkan pengakuan, Jared tidak mengetahui soal kendaraan yang digunakannya. Dirinya mengira kendaraan itu mobil biasa yang dipinjam dari temannya. Pasca maraknya turis asing yang berulah di Bali, Pemkab Badung melalui Bupati menggelar rapat koordinasi dan membentuk tim teknis untuk menelusuri beragam pelanggaran yang dilakukan turis asing di wilayah Badung. Hal ini sebagai upaya mendapat wisatawan berkualitas. Maka regulasi ini siapapun tamu, terutama yang dari luar negeri, itu tamu mancanegara, wajib hukumnya untuk mengikuti aturan kita. Coba deh kita lihat kalau kita misalkan ke Korea Selatan. Coba deh kita lihat kalau kita misalkan ke negara Jepang. Salah kita meludah aja kena denda, apalagi salah untuk membuang sampah. Diketahui maraknya wisatawan asing yang kerap berulah, salah satunya akibat penerapan visa on arrival. Malam. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. 108 jemaah calon haji dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia Mekah sejak pelaksanaan ibadah haji dimulai. 73% diantaranya menderita penyakit jantung
hipertensi, diabetes, dan komorbid yang menjadi penyebab meninggalnya jemaah. Banyaknya jemaah calon haji Indonesia yang meninggal dunia hingga mencapai angka 53 orang per 12 Juni 2023 merupakan jumlah paling tinggi dalam 5 tahun terakhir. Kasih Kesehatan Daerah Kerja Makkah, Dr. Arjuna mengungkapkan ada beberapa penyebab kematian di samping faktor komorbid, yaitu aktivitas fisik saat cuaca terik lebih dari 45 derajat Celcius. Sementara itu, jemaah haji yang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi, 80% mendapat perawatan di ICU dengan keluhan terbanyak sakit jantung. Pada tahun ini, Kementerian Agama Republik Indonesia memberangkatkan jemaah lansia sebanyak 30% dari total kuota jemaah calon haji. Pasalnya 3 tahun berturut-turut, jemaah lansia terhalang batasan umur untuk berangkat ke Tanah Suci. Terkait dengan tingginya angka kematian ini tentunya bukan hanya satu faktor, tapi ada beberapa faktor yang memungkinkan terjadi itu. Satu bisa juga karena faktor komorbid terkait dengan jemaah itu sendiri. Kemudian yang kedua terkait dengan tibanya jemaah di Arab Saudi, ada beberapa faktor lagi terkait dengan aktivitas fisik ya yang dilakukan oleh para jemaah, selain daripada komorbid tadi yang sudah diderita oleh para jemaah itu. Evaluasi kesehatan di Klinik Kesehatan Haji Indonesia Mekah sudah dilakukan di kloter bagi jemaah yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut melalui polirisiko tinggi. Salah satu tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi jemaah calon haji dalam rangka safari wukuf, yaitu mewukufkan jemaah yang sakit ke Arafah. Dari Mekah, Arab Saudi, Ahmad Tasori, iNews melaporkan. Pemirsa, jemaah calon haji dan petugas penyelenggara ibadah haji Indonesia yang melaksanakan haji tamatu diwajibkan membayar dam. Dam harus dipahami bukan sebuah pelanggaran, akan tetapi merupakan pembayaran hadyu bagi seseorang yang melaksanakan haji tamatu. Ratusan ribu jemaah calon haji Indonesia maupun petugas yang bekerja sebagai pelayanan tamu Allah dipastikan melaksanakan haji tamatu. Haji tamatu merupakan sebuah jenis haji di mana jemaah terlebih dahulu melaksanakan umroh terlebih dahulu sebelum melakukan wukuf di Arafah sebagai penanda masuknya waktu puncak haji akbar. Nantinya untuk pembayaran dam khususnya bagi petugas haji di Makkah akan dilakukan secara kolektif agar lebih transparan dan akuntabel. Jenderal Pengelolaan Haji dan Umroh tentang pengelolaan hewan dam. Untuk sekarang emang kita fokus di para petugas, baik kloter ataupun non-kloter. Nah, dengan surat edaran tersebut, maka seluruh petugas yang direkrut ya, itu mereka berkewajiban untuk membayar dam melalui lembaga yang sudah ditetapkan dengan harga referensi yang menurut hitungan otoritas di sini ini sangat-sangat rasional. Rencananya daging yang telah disembelih dari pembayaran dam ini akan disalurkan ke Indonesia dengan melibatkan tim Basnas yang telah siap mendistribusikan.